teman-teman, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas sosok yang sedang hangat diperbincangkan di Indonesia, yaitu Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan baru yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo sudah menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Perubahan ini cukup mengejutkan karena dilakukan di tengah situasi politik yang memanas dengan gelombang demonstrasi, protes publik, dan sorotan pasar internasional. Siapa sebenarnya Purbaya Yudisadewa? Apa latar belakangnya? Apa target besarnya untuk ekonomi Indonesia? Dan bagaimana tantangan yang harus dia hadapi ke depan? Kita bahas lengkap dalam video ini. Latar belakang akademik dari Purbaya Yudisadewa lahir di Bogor pada 7 Juli tahun 1964. Ia menempuh pendidikan teknik elektro di Institut Teknologi Bandung. Tidak berhenti di situ, ia melanjutkan studi ekonomi di Amerika Serikat, tepatnya di Purdue University, di mana ia berhasil meraih gelar Master of Science sekaligus PhD di bidang ekonomi. Perjalanan karirnya berawal di dunia teknik, bahkan sempat bekerja sebagai insinyur lapangan di perusahaan migas multinasional Schlumberger. Namun minatnya yang kuat pada ekonomi membawanya beralih ke dunia riset dan analisis keuangan. Purbaya kemudian dikenal luas sebagai ekonom di berbagai lembaga riset dan keuangan. Ia pernah menjabat sebagai Chief Economist dan Direktur Utama di Dana Reksa, salah satu perusahaan investasi milik negara. Bahkan, ia juga dipercaya menjadi komisaris beberapa perusahaan tambang besar milik BUMN. Dengan latar belakang campuran antara teknik dan ekonomi, Purbaya punya gaya berpikir analitis, teknokrat, dan sistematis. Perjalanan di pemerintahan dan LPS karier Purbaya tidak berhenti di sektor swasta. Ia kemudian masuk ke pemerintahan. Purbaya sempat menjabat sebagai staf khusus di berbagai kementerian, termasuk di Kementerian Koordinator, hingga kemudian menjadi deputi di Kemenko Maritim dan juga berperan di kantor staf Presiden. Puncak karirnya di lembaga keuangan datang saat ia dipercaya sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS untuk periode 2020 sampai 2025. Di masa pandemi COVID-19, LPS memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas sistem perbankan. Di bawah kepemimpinannya, LPS turut berkontribusi dalam memastikan kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terjaga meski ekonomi sedang tertekan. Pengalaman ini membuat Purbaya dikenal sebagai sosok yang punya wawasan luas tentang stabilitas ekonomi dan keuangan nasional. Pelantikan sebagai Menteri Keuangan pada tanggal 8 September 2024, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudisadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Perombakan kabinet ini mengejutkan banyak pihak. Sri Mulyani yang dikenal dunia internasional sebagai ekonom publik tiba-tiba diganti di tengah situasi sulit ketika masyarakat sedang menggelar protes besar-besaran terkait kebijakan ekonomi dan politik. Pelantikan ini berlangsung di Istana Negara dan sorotan tajam media nasional dan internasional. Banyak analis melihat pergantian ini sebagai langkah politik yang berani sekaligus penuh risiko. Keputusan ini menimbulkan reaksi beragam, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Reaksi pasar dan analis pasar keuangan langsung merespons. Di hari pelantikan, indeks harga saham gabungan sempat turun lebih dari 1%. Sementara
Rupiah sempat menguat tipis, lalu kembali stabil. Analis menyampaikan pandangan yang beragam. Ada yang khawatir bahwa perubahan kebijakan fiskal bisa melemahkan disiplin anggaran, apalagi aturan defisit di bawah 3% PDB yang selama ini dijaga ketat. Namun ada juga yang melihat Purbaya sebagai sosok dengan latar belakang kuat yang bisa menghadirkan stabilitas baru. Pertanyaannya, mampukah ia meyakinkan pasar dan investor global ini dan target ekonomi baru? Tak lama setelah dilantik, Purbaya langsung membuat pernyataan berani. Ia mengatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% bukanlah sesuatu yang mustahil. Menurutnya, kunci pertumbuhan itu ada pada keterlibatan aktif sektor swasta dan pemerintah yang harus saling mendukung untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam salah satu pidatonya, Purbaya bahkan menyampaikan optimisme tinggi. Ia mengatakan, jika ekonomi bisa tumbuh 6 hingga 7%, masyarakat akan lebih sibuk bekerja dan bisa makan dengan layak, sehingga tidak punya alasan lagi untuk turun ke jalan melakukan protes. Pernyataan ini langsung viral, menimbulkan perdebatan, sekaligus menjadi headline di banyak media internasional. Kekayaan dan karakter sebagai pejabat publik, Purbaya juga melaporkan harta kekayaannya. Berdasarkan data KPPAD, total kekayaan Purbaya mencapai sekitar 39 miliar rupiah. Kekayaan itu terdiri dari tanah dan bangunan, kendaraan, surat berharga, serta kas dan setara kas. Dengan kekayaan tersebut, ia masuk dalam jajaran pejabat yang cukup makmur, namun masih tergolong wajar dibanding pejabat tinggi lain. Secara pribadi, Purbaya dikenal sebagai sosok yang rendah hati, sederhana, namun tegas. Latar belakang teknik dan ekonomi membuatnya terbiasa berpikir rasional, terukur, dan sistematis dalam mengambil keputusan. Tantangan dan prospek ke depan penting. Tantangan yang dihadapi Purbaya tidaklah kecil. Sebagai Menteri Keuangan, ia harus mengelola APBN, menjaga defisit fiskal, sekaligus mendukung berbagai program populis pemerintahan baru seperti program makan rakyat. Ia juga harus menghadapi situasi politik yang panas, meredam kekhawatiran pasar, dan memastikan kebijakan ekonomi tetap berjalan sesuai target. Jika ia berhasil menjaga keseimbangan ini, kepercayaan publik dan pasar bisa kembali naik. Namun jika tidak, risiko terhadap stabilitas ekonomi bisa semakin besar. Purbaya Yudi Sadewa kini resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia datang dengan visi besar, target pertumbuhan ambisius, dan optimisme tinggi. Namun di hadapannya ada tantangan berat. Menjaga fiskal tetap sehat, meyakinkan pasar, dan menenangkan masyarakat yang gelisah. Apakah ia akan berhasil membawa Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi 8%? Ataukah sebaliknya, tantangan politik dan ekonomi akan menjadi penghalang? Semua ini akan terjawab dalam beberapa tahun ke depan. Dan jelas, perjalanan karir Purbaya akan menjadi salah satu cerita paling menarik di dunia politik dan ekonomi Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe
subscribe supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru seputar isu ekonomi dan politik nasional. Sampai jumpa di video berikutnya.